Guys, tahu kalian, inilah kisah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari langit pertama hingga langit ketujuh. Simak video berikut ini, guys. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Tahu kalian, Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak hanya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra Mi'raj juga penting bagi seluruh umat Islam. Oleh sebab itu, dalam peristiwa ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama Zaidan Syattir. Mengutip dari laman Nahdlatul Ulama, Isra Mi'raj merupakan peristiwa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke langit ketujuh untuk memperlihatkan sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, beliau juga mendapatkan perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa Isra Mi'raj telah dijelaskan oleh Allah Taala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Perlu kalian ketahui, Isra Mi'raj merupakan penggabungan dua peristiwa. Isra dimaknai dengan perjalanan malam hari yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Sementara itu, Mi'raj merupakan peristiwa di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa ini yang kemudian menantinya memunculkan perintah sholat 5 waktu bagi umat Muslim. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di kamarnya, lalu tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail dan Israfil mendatanginya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh para malaikat tersebut menuju sumur Zam-Zam. Di sana malaikat Jibril membalas dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membersihkannya menggunakan air Zam-Zam tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan beliau sebelum dibawa melihat sesuatu yang luar biasa. Mengutip dari buku Isra Mi'raj dan Kisah 25 Nabi dan Rasul oleh Wikanda Satria Putra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan menggunakan buruk. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan buruknya lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Beliau menjadi imam di mana makmumnya adalah para nabi dan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril diajak pergi ke langit ketujuh. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu. Di langit pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi mencapai 60 siku ke langit, atau sekitar 27 meter. Saat menoleh ke kanan, laki-laki itu tersenyum, namun saat melihat ke sebelah kiri, ia pun menangis. Selamat bertemu wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh, kata laki-laki tersebut saat melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Tanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ia adalah Nabi Adam alaihissalam yang merupakan nabi dan manusia pertama di dunia. Ada alasan mengapa Nabi Adam alaihissalam tersenyum dan menangis saat melihat ke sebelah kanan, ia melihat keturunannya yang masuk surga. Sementara saat melihat ke sebelah kiri, ia melihat keturunannya yang masuk neraka. Kemudian saat tiba di langit kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disapa, selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Setibanya di langit ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa benar ia telah diwarisi setengah kegagahan dunia. Setelah itu di langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Selamat datang saudaraku Nabi yang soleh, sambut Nabi Idris alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Selamat bertemu wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh, ucap Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. Selamat bertemu wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh, kata Nabi Musa alaihissalam.
Kemudian setibanya di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Beliau menanyakan siapakah laki-laki yang bersandar itu. Ternyata ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baitul Ma'mur merupakan tempat tawaf para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Pada saat itu, saat berada di langit ketujuh, Rasulullah SAW ingin naik satu tingkatan lagi, namun malaikat Jibril tidak bisa mengantarkannya lebih jauh lagi. Lalu naiklah Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, yakni sebuah tempat di atas langit ketujuh dan di dekatnya ada surga. Keindahan Sidratul Muntaha tak bisa digambarkan, bahkan Rasulullah SAW sampai terkagum-kagum melihatnya. Setelah setibanya di Sidratul Muntaha, Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Kemudian Allah SWT memberitakan kepada Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat. Pada awalnya Allah Ta'ala memberitakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Lalu Rasulullah SAW turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah SAW apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala untukmu. Lalu beliau menjawab, sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa menjawab, kembalilah dan minta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW kembali menemui Allah Ta'ala untuk meminta keringanan. Allah Ta'ala kemudian mengurangi waktu sholat sebanyak 5 bilangan. Setelah itu Rasulullah SAW kembali turun dan bertemu Nabi Musa untuk menceritakannya lagi. Lalu Nabi Musa menyarankan kepada beliau untuk memohon lagi pengurangan jumlah waktu sholat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kembali mengurangi waktu sholat, namun jumlahnya masih terbilang banyak. Akhirnya Rasulullah SAW terus meminta keringanan sampai berkali-kali. Dari yang awalnya 50 waktu lalu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kala itu peristiwa Isra Mi'raj sulit diterima oleh akal sehat. Saat beliau menceritakan peristiwa tersebut dan memberitakan sholat 5 waktu kepada umatnya, banyak di antara mereka yang tidak percaya akan kebenaran tersebut. Namun tak sedikit juga yang patuh dan melaksanakan sholat. Bagaimana menurut kalian? Demikianlah kisah Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW. Semoga kisah ini dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.